sebab. Yang pertama yaitu identitas modul ajar. Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tegalsari, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 3, bab makhluk hidup dan proses kehidupannya. Materi pokok proses terjadinya metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tahapan pelajaran tahun pelajaran 2026-2027. Tahapan yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Peserta didik memahami bahwa makhluk hidup mengalami perubahan dan perkembangan melalui proses tertentu. Peserta didik dapat mengamati dan menjelaskan siklus hewan di sekitarnya. Peserta didik mampu memahami perubahan pada hewan melalui metamorfosis. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Peserta didik dapat memahami hewan makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui tahapan tertentu. Peserta didik dapat mengamati dan menjelaskan siklus hidup hewan di sekitarnya. Peserta didik mampu memahami perubahan bentuk pada hewan melalui proses metamorfosis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian metamorfosis, menyebutkan tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, menggunakan proses metamorfosis kupu-kupu dengan benar, membuat diagram sederhana tentang siklus hidup kupu-kupu, menunjukkan sikap teliti, aktif dan bekerja sama dengan kelompok. Yang keempat, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan juga kerjasama. Yang kelima, sarana dan prasarana. Gambar metamorfosis kupu-kupu, lembar kerja peserta didik. Yang keenam, model dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya berbasis problem based learning atau PBL. Metode pembelajarannya: 1. Observasi, 2. Diskusi, 3. Tanya jawab, yang keempat presentasi. Ketujuh, materi pembelajaran. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu adalah siklus hidup sempurna atau golong metabola yang terdiri dari tahapan utama, yaitu telur yang menetas menjadi larva atau ular, kemudian berubah fase menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya keluar menjadi imago atau kupu-kupu besar yang siap terbang. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama telur, yang kedua larva atau ular, yang ketiga pupa atau kepompong, yang keempat kupu-kupu dewasa atau imago. Penjelasan tahapan: yang pertama, telur, kupu-kupu bertelur di permukaan daun. Yang kedua, larva atau ular, telur menetas menjadi ular, ular makan daun untuk tumbuh. Yang ketiga, pupa atau kepompong, ular membungkus diri dalam kepompong. Yang keempat, kupu-kupu dewasa atau imago, dari kepompong keluar kupu-kupu dewasa yang dapat terbang. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan pendahuluan, yaitu 10 menit. Guru memberi salam dan mengajak peserta berdoa. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru menunjukkan gambar kupu-kupu. Yang keempat, guru bertanya seperti dari mana asal kupu-kupu, apakah kupu-kupu langsung menjadi kupu-kupu. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. B. Kegiatan inti 50 menit.
berdoa dan salam. Untuk yang kesembilan yaitu I, penilaian. Penilaian sikap. Penilaian sikap meliputi aspek yang dinilai. Yang pertama disiplin, yang kedua kerjasama, yang ketiga menghargai pendapat, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima mandiri. Untuk penilaian pengetahuan, contoh soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang kedua, sebutkan 4 tahap metamorfosis kupu-kupu. Yang ketiga, di mana kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya? Yang keempat, mengapa ulat makan sangat banyak? Yang ketiga, penilaian keterampilan, membuat diagram siklus hidup kupu-kupu. Contohnya, peserta didik membuat diagram dengan urutan telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu dewasa atau imago, disertai gambar sederhana dan keterangan pada setiap tahap metamorfosis. Misal ya, di sini siswa melakukan sikap disiplin, berarti kita akan mencetak yang bagian selalu. Dan yang kedua, kerjasama. Siswa melakukan kerjasama itu nggak setiap hari, jadi sering. Berarti kita tentang bagian sini. Menghargai pendapat temannya. Siswa selalu bagian selalu. Dan yang kedua, kerjasama. Siswa melakukan kerjasama itu nggak setiap hari, jadi sering. Berarti kita tentang bagian sini. Menghargai pendapat temannya. Siswa selalu menghargai pendapat temannya. Berarti kita harus menentang ini. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Siswa melakukan tanggung jawab itu sering. Berarti kita menentang ini. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mandiri. Berarti siswa itu selalu mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti kita akan menentang ini. Yang saya jelaskan tadi yaitu rubrik penilaian keterampilan. Selanjutnya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, tugas kelompok. Siswa membuat diagram dan menjelaskan tentang proses terjadinya kupu-kupu atau metamorfosis sempurna. Yang kedua, ada tugas siswa. Soal dan jawaban. 1. Apa yang dimaksud metamorfosis? Jawabannya, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan selama pertumbuhannya. Yang kedua, sebutkan 4 tahap metamorfosis kupu-kupu. Jawabannya, telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Yang ketiga, di mana kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya? Jawabannya adalah di permukaan daun. Yang keempat, kenapa ulat makan banyak daun? Jawabannya, karena ulat membutuhkan banyak makanan untuk tumbuh dan menyimpan energi sebelum menjadi kepompong. Selanjutnya, remedial dan pengayaan. Yang pertama, remedial. Peserta didik yang belum memahami materi dibimbing mengulang urutan metamorfosis menggunakan gambar. Peserta didik juga diminta untuk menyebutkan ciri pada setiap tahap secara sederhana. Dan yang kedua, pengayaan. Peserta didik membuat poster siklus hidup kupu-kupu secara kreatif. Contoh isi poster tersebut adalah metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Baiklah, selanjutnya ialah sumber. Medianya adalah gambar tentang metamorfosis kupu-kupu dan video pembelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Dan ada juga menggunakan lingkungan sekitar. Berikutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar melalui buku IPAS Kurikulum Merdeka untuk SD kelas 3 fase B, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Republik Indonesia, karya Fajar Irianto DKK. Selanjutnya ialah materi.
tahap memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Tahap telur merupakan awal kehidupan kupu-kupu. Setelah menetas,